Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saat jam perkuliahan di kampus, seorang dosen pernah berkata bahwa ujian akhir dilaksanakan secara lisan dan tidak ditentukan kapan waktunya dimulai. Seluruh mahasiswa diminta untuk bersiap-siap kapan saja jika diminta. Banyak mahasiswa yang terlalu santai dan ada pula yang sungguh serius mempersiapkannya dengan mengulangi pelajaran setiap malam. Beberapa minggu kemudian, dosen tersebut mengatakan bahwa ujian akhir akan dilaksanakan hari ini. Para mahasiswa dipanggil satu persatu ke dalam ruang kelas untuk mengikuti ujian lisan. Mahasiswa yang mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh menjawab pertanyaan dosennya dengan lancar. Sementara mahasiswa yang hidupnya santai dan tidak mempersiapkan ujian dengan baik tidak bisa menjawab dan harus mengikuti remedial. Saudaraku, terkadang dalam hidup ini
kita terlalu sepele, terlalu santai terhadap persoalan yang akan terjadi dan tidak pernah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini ditunjukkan bahwa banyak orang yang belum siap menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa Nuh menunjukkan sikap orang percaya pada kehendak Allah. Nuh diperintahkan Allah membuat bahtera di darat. Walaupun dicemooh, diejek, dan dianggap gila oleh orang-orang di zamannya, Nuh tetap melakukan perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan mendatangkan air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula dengan orang-orang pada zaman Lot. Lot mengajak keluarganya untuk pergi keluar dari kota Sodom. Sementara itu, orang-orang berpesta pora, makan, minum, mabuk, berfoya-foya, dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Mereka pun dibinasakan Tuhan dengan mendatangkan hujan api dan belerang. Nuh dan Lot selamat karena berani mengikuti kehendak Tuhan. Pada hari Anak Manusia menyatakan dirinya, sama seperti kedua peristiwa tersebut, tidak ada seorang pun tahu kapan itu terjadi. Kita dituntut untuk mempersiapkan hari kedatangan Tuhan. Dari bacaan Injil hari ini, kita juga diingatkan bahwa barang siapa yang memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Manusia yang memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, adalah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dan merasa tidak memerlukan Tuhan. Hati mereka tertutup untuk mendengarkan kehendak Allah, hingga jatuh pada kesombongan dan mengalami kehancuran. Sedangkan barang siapa yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya, adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia mau berkorban demi mengejar hal-hal yang luhur, akan memperoleh hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari penghakiman Tuhan datang dengan tidak terduga. Tuhan mengundang setiap orang untuk hidup dalam belas kasih-Nya. Allah membantu setiap orang yang mencari Dia dengan iman dan percaya akan rahmat-Nya. Hidup di dunia ini hanya sementara. Memang penting untuk bekerja, memenuhi kebutuhan jasmani lainnya. Kita jangan sampai terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Masih ada kegiatan dan kepentingan yang menghasilkan sesuatu yang membawa kita kepada kehidupan abadi. Untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, kita diajak untuk bertobat dan melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari lewat kata dan perbuatan kita. Ya Tuhan, sadarilah kami akan kedatangan-Mu yang tidak bisa kami duga-duga. Semoga kami selalu siap sedia, dan bantulah kami untuk mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami dengan penuh sukacita menantikan kedatangan-Mu dalam kemuliaan. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya
agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.